Baik, selamat pagi anak didik kami sekalian. Jumpa lagi kita pada hari ini untuk memulai pembelajaran kita. Kami berharap anak didik kami tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melaksanakan segala aktivitasnya pada hari ini dengan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, adik kami hendaknya mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat bisa memulai aktivitas dan agar kita diridhoi dan dilindungi Tuhan dalam melaksanakan semua aktivitas kita sepanjang hari ini. Baik, hari ini kita akan mengulang kembali mengenai operasi hitung campuran. Di pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari mengenai operasi hitung campuran, yaitu yang operasi hitung campuran di mana yang ada hanya operasi penjumlahan dan perkalian, penjumlahan dan pengurangan. Hari ini akan kita ulang kembali penjumlahan pengurangan, sekaligus kita bahas operasi yang ada perkalian dan pembagian. Oke, baik. Sebelum kita masuk, nah, langkah-langkah operasi hitung campuran kembali saya ulangi. Yang pertama, operasi hitung dalam tanda kurung itu yang dikerjakan pertama kali. Jadi, tanda kurung itu jika ada kamu jumpai tanda kurung yang di dalamnya terdapat dua bilangan bulat, baik bilangan bulat positif maupun negatif atau bilangan bulat positif dan positif, lalu ada juga operasi hitung, maka itu yang pertama kali kamu kerjakan. Yang kedua, operasi hitung yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu perkalian dan pembagian. Ini perkalian dan pembagian ini lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan, maka itu yang kamu kerjakan terlebih dahulu. Jadi ketika ada soal, ada di situ operasi penjumlahan, perkalian, maka yang lebih dulu kamu kerjakan adalah yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu perkalian. Oke, yang ketiga, operasi hitung yang setingkat dikerjakan urut dari kiri. Maksudnya setingkat di sini, perkalian dan pembagian itu setingkat. Kemudian penjumlahan dan pengurangan itu setingkat. Jadi ketika soal ada dijumpai dua operasi yang setingkat, baik perkalian atau pembagian ataupun penjumlahan dan pengurangan, maka yang kamu kerjakan urut dari kiri, atau siapa yang lebih dulu dapat dari sebelah kiri, itu yang kamu kerjakan jika ketemu yang setingkat. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Baik, contoh yang pertama. 21 ditambah negatif 5 dikurang negatif 18. Ini ada penjumlahan, ada pengurangan. Berarti ini operasinya setingkat penjumlahan dan pengurangan. Berarti yang kamu kerjakan adalah yang dari kiri pertama kali dapat. Ya, ini berarti ini 21 ditambah negatif 5. Nah, ingat, ini penjumlahan. Ingat kembali bagaimana melaksanakan atau mengerjakan operasi penjumlahan. Penjumlahan itu artinya dipasangkan. Nah, artinya ada 21 positif mau dipasangkan dengan 5 negatif. Berarti 5 negatif ini kita minta 5 positif biar bisa mereka berpasangan. Nah, berapa lagi sisanya ini yang positif supaya tidak berpasangan? Yang tidak berpasangan. Iya, berarti ada 16, ya. Atau cara lainnya, jika kamu jumpai seperti ini ada positif negatif, maka ini hasilnya apa? Positif jumpa negatif, hasilnya jika tidak sama maka hasilnya negatif. Berarti 21 kurang atau 5. Berarti 21 kurang 5 sama dengan 16. Kemudian yang belum dikerjakan adalah ini, kurang 18 atau kurang negatif 18. Nah, ingat supaya cepat. Ini kan operasi pengurangan. Nah, seharusnya ini 16 positif mau diambil. Ingat, ini diambil. Nah, tapi ini kita biar lebih cepat, langsung saja. Negatif jumpa negatif, hasilnya apa? Yang sama itu hasilnya apa? Positif. Berarti 16 tambah 18 sama dengan 34. Nah, ini negatif atau kurang. Ini negatif. Berarti negatif hasilnya positif. Oke, contoh yang kedua. 23 dikurang dalam kurung negatif 17 dikurang 28. Nah, ini maksudnya dalam kurung itu. Dalam kurung ada dua bilangan. Yang pertama negatif 17 dan yang kedua 28 atau positif 28.
Lalu ada satu operasi hitung, yaitu operasi hitung pengurangan. Ini pengurangan, ini pengurangan. Nah, berarti ini setingkat. Nah, seharusnya kan kerjakan dari sebelah kiri. Benar? Tapi ini ada tanda kurung. Ingat, dalam matematika, tanda kurung itu yang lebih dulu dikerjakan. Berarti ini kita simpan dulu. Ini kita kerjakan. Berarti negatif 17 dikurang 28. Nah, ini kita kerjakan dulu. Kemudian tuliskan ini ke bawah. 23 kurang negatif 45. 23 dikurang negatif 45 dari mana? Dari sini. Ini dulu dikerjakan. Negatif 17 dikurang 28. Nah, untuk lebih cepatnya seperti ini saja. Jika ada kamu jumpai sebuah bilangan bulat negatif dikurangkan dengan bilangan bulat positif, maka ini langsung saja dijumlahkan. Maka 17 tambah 28 berapa? 45. Dengan catatan harus pakai negatif. Atau logikanya seperti ini. Kalau saya biasanya mengibaratkan negatif itu sebagai hutang. Saya punya 17 hutang. Saya lagi berhutang 28. Bagaimana utangmu? Ya, bertambah. Maka utangmu bertambah menjadi 45. Berarti negatif 45. Oke, sekarang ini dikerjakan. Nah, tadi saya bilang kalau jumpa seperti ini, maka langsung saja kerjakan. Negatif jadi apa? Iya, positif. Berarti 23 ini jadi apa? Tambah 45. Maka hasilnya 68. Oke, contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga ini operasinya sekarang sudah pembagian dan perkalian. Nah, ini bagaimana tadi? Iya, ini pembagian dan perkalian ini setingkat. Sama tingginya. Maka kalau tadi setingkatnya atau operasinya setingkat, maka kerjakan dari mana? Iya, dari sebelah kiri. Siapa yang duluan dapat? Dari sebelah kirimu. Berarti ini yang lebih kedua kerjakan adalah ini kan pembagian perkalian. Adalah ini negatif 63 dibagi negatif 7. Nah, ingat bagaimana operasi pembagian kemarin. Iya, diperhatikan adalah tandanya. Ini pembagian, perhatikan tandanya. Negatif. Kemarin negatif. Jika tandanya sama, positif bagi positif hasilnya positif. Positif bagi negatif hasilnya negatif. Itu kan berbeda. Negatif bagi positif hasilnya negatif. Nah, negatif bagi negatif hasilnya positif. Kenapa? Tandanya sama. Jika tandanya sama, maka menjadi positif. Jika tandanya berbeda, menjadi negatif. Oke. Karena ini sama, negatif dan negatif, maka hasilnya pasti menjadi sama dengan, kemudian 9, positif 9. Kenapa? Ini kan negatif, positif. Sekarang 63 dibagi 7, ya 9. Nah, yang belum dikerjakan mana? Kali negatif 4. Jadi kali negatif 4. Ingat, perkalian juga sama seperti pembagian. Perhatikan tandanya, ini positif, ini negatif. Positif kali negatif. Nah, berbeda kan? Berarti karena berbeda, maka hasilnya adalah negatif. 9 kali 4, 36. Maka hasilnya negatif 36. Oke, contoh yang keempat. 45 dikali negatif 2 dibagi negatif 9. Sama dengan. Nah, ini kan perkalian. Ini pembagian. Ini setingkat. Maka yang dikerjakan adalah ya, yang dari sebelah kiri. Yaitu 45 dikali 2. 45 dikali 2, negatif 2. Maka ini kita perhatikan. Sama dengan. Ini kan positif, ini negatif. Bagaimana tandanya? Iya, berbeda. Karena berbeda hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? 45 kali 2. Maka negatif 90. Yang belum siapa? Ini negatif dibagi negatif 9. Oke, pembagian juga sama seperti perkalian. Perhatikan tandanya. Ini negatif. Maka hasilnya iya, kalau tandanya sama maka hasilnya pasti positif. Positif berapa? Positif 90 bagi 9 berapa? 10. Maka jawabannya positif 10. Oke, demikian anak-adik kami sekalian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-adik kami dapat memahami dengan baik dan nanti dapat mengerjakan seluruh pekerjaan atau soal yang berkaitan dengan operasi hitung campuran
Intinya adik kami sekalian, kalau dia penjumlahan dan penjumlahan dan pengurangan itu lebih rendah tingkatnya daripada perkalian dan pembagian. Dan perkalian pembagian itu setingkat, dan jika ada yang setingkat operasinya dalam suatu operasi campuran, maka yang dikerjakan dari urut dari kiri. Namun dari semuanya itu yang lebih dulu dikerjakan adalah yang dalam kurung. Oke, baik teman-teman sekalian, selamat belajar pada hari ini. Semoga harimu menyenangkan. Selamat pagi, Horas.